Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andindi Rakmal Ibrahim dengan NIM 2303 0550 0030 dari kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas epidemiologi gizi dengan dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar timbulnya penyakit, terkhusus kepada jaring-jaring sebab akibat. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu konsep penyebab. Nah, konsep penyebab di sini terdiri dari sebab dan akibat yang dimana merupakan sebuah peristiwa, kondisi dari faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam timbulnya suatu penyakit. Selanjutnya kita masuk di konsep jaring-jaring sebab akibat. Adapun nama lain dari konsep ini yaitu konsep multifaktorial yang ditemukan oleh Brian McMahon dan Thomas F. Pak pada tahun 1970. Nah, menurut Brian McMahon dan Thomas F. Pak menekankan bahwa suatu penyakit yang terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial yang memegang peranan penting dalam terjadinya suatu penyakit. Adapun teori yang mengatakan bahwa yang pertama itu suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Nah, yang kedua yaitu timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan cara memotong rantai pada titik tertentu. Jadi, seperti pada gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa penyakit X disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti di sini terdiri dari 11 faktor dan 11 faktor ini saling berhubungan. Contohnya, misalkan faktor 7 dapat menjadi sebab terjadinya faktor 3 dan faktor 3 tersebut dapat menjadi sebab terjadinya faktor 1 sehingga kemudian muncullah penyakit X. Selanjutnya pada bagian ini dapat menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyakit kurang gizi. Nah, bisa kita lihat juga bahwa penyakit kurang gizi ini dapat disebabkan oleh beberapa sebab. Nah, namun sulit menentukan penyebab utamanya dan kita juga dapat melakukan pencegahan dari berbagai arah. Gambar ini merupakan contoh jaring-jaring sebab akibat dari penyakit hipertensi. Nah, jadi di sini faktor langsung mendekati hipertensi yaitu bentuknya seperti lifestyle, lingkungan, dan psikologi. Nah, dan juga diuraikan bahwa dalam faktor psikologi misalnya stres. Nah, stres dapat langsung menyebabkan hipertensi. Sedangkan dalam faktor lifestyle sebagai contoh misalnya konsumsi. Nah, di sini ada seperti mengkonsumsi garam berlebihan. Nah, mengkonsumsi garam berlebihan dapat juga langsung menyebabkan hipertensi. Adapun catatan yang perlu diingat bahwa perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antar faktor yang lainnya yang juga akan berakibat pada bertambah atau berkurangnya penyakit tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Saya Andindi Rakmal Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.